Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita memulai kajian kita untuk kesempatan pagi hari ini untuk membahas kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita sampai kepada bab fadli ziarah, bab tentang keutamaan ziarah, berkunjung. Sebenarnya hadisnya sudah pernah kita bawakan dalam judul bab yang lain. Haddatsana Sulaiman bin Harb wa Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Abi Rafi' an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala zara rajulun akhan lahu fi qaryah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki yang dia mengunjungi saudaranya, saudara seiman, ya, di sebuah perkampungan, sebuah kampung, sebuah desa. Farsadallahu lahu malakan ala madrajatihi, maka Allah pun mengirimkan seorang malaikat untuk mengikutinya, mengawasinya pada perjalanannya. Faqala aina turid, maka malaikat pun datang dan bertanya, apa kamu sebenarnya mau kemana? Apa yang sedang kamu inginkan? Kok kamu berjalan jauh ke kampung lain, ke kota lain, ke desa lain? Apa yang kamu inginkan? Kalau kita lihat ada orang jalan jauh begitu kan, jalan jauh kemudian ke lain kota, tentu kita tanyanya apa? Mau kemana? Ada apa? Qal akhandi fi hadhil qaryah, aku menginginkan bisa bertemu dengan saudaraku di kampung ini. Aku punya saudara seiman yang aku cintai karena Allah, maka aku ingin mengunjunginya, berziarah mengunjunginya. Faqala laka alaika min ni'matin tarubbuha, apakah engkau mengharapkan sesuatu dari dia? Ketika ketemu dengan dia, ada perkara, ada hal yang kau bisa harapkan, dapatkan dari dia? Qala inni uhibbuhu fillah, tidak ada. Semata-mata karena apa? Karena aku mencintainya karena Allah. Qal fa inni rasulullah ilaika, maka dikatakan oleh malaikat, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Anallaha ahabbaka kam ahbabtahu, sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu itu. Ini hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Muslim dan dinyatakan sahih oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Walaupun hadis semakna dengan ini sudah pernah kita sampaikan dan dibawa oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, tapi kita harus pahami, sebuah hadis itu tidak hanya punya satu jalur sanad, ada punya banyak jalur sanad periwayatan, ya. Maka bagi Imam Bukhari, beliau nggak bingung ketika meriwayatkan sebuah hadis berulang-ulang, tapi dengan sanad yang berbeda-beda. Makanya dalam kitab Sahih Bukhari kan ada berapa hadis pengulangan, gitu kan, pengulangan matanya yang diulang. Sebenarnya sanadnya bisa saja beliau menyebutkan sekian banyak sanad, ada yang sahih, ada yang tidak. Kalau di Sahih Bukhari hanya sahih-sahih saja, ya kan? Kalau di kitab yang lainnya
Ada yang sahih, ada yang tidak, karena syarat ini tidak terlalu dipentingkan di kitab yang lain, ya. Kalau ataupun ada yang dhaif karena ada dalil yang lain yang dapat dijadikan sebagai sandaran. Hanya penguat saja yang dhaif itu ketika dalam kitab yang lain. Tapi dalam kitab Sahih Bukhari semuanya memang sahih, sanadnya sahih, ya, walaupun nanti ada pembahasan masalah matannya, masalah bunyi hadisnya. Kemudian di sini tenang, ada seorang laki-laki yang ingin mengunjungi saudaranya, saudara seiman, tanpa ada tujuan lain. Kita kalau ketemu orang lain biasanya niatnya beda kan, ada keperluan baru ketemu. Kadang-kadang sama saudara saja, sama saudara, ya, nggak pernah nambah rumahnya kecuali ada keperluan. Gitu ya. Kalau ada keperluan baru datangnya bagi saudaranya. Kalau ada keperluan, ya nggak kelihatan sama sekali. Ya, ini adalah hal yang sebenarnya keliru. Berziarah, berkunjung tidak harus menunggu ada hajat kepadanya. Kapan kita boleh ziarah? Tentunya ya disesuaikan dengan waktunya, kesibukannya, ya. Kemudian di sini dikatakan Allah mengirimkan malaikat, ya, untuk menanyakan. Bukan berarti Allah nggak tahu. Allah Maha tahu, ya. Kenapa dikirim malaikat? Untuk memberikan kabar gembira kepada orang tersebut, sehingga datang malaikat dalam wujud manusia, ya. Malaikat dalam wujud manusia dapat dilihat oleh manusia, seperti kisah Jibril yang datang pada Rasulullah dalam keadaan apa? Pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam, dengan bertanya tentang apa? Islam, iman dan ihsan, serta tanda-tanda hari kiamat. Artinya apa? Para sahabat lihat semua. Nah, tapi kan nggak tahu kalau di Jibril sebelum Rasulullah menyebutkan itu Jibril. Tapi kalau wujud aslinya tidak. Wujud aslinya tidak. Tidak setiap orang bisa melihat malaikat dalam wujud aslinya. Tapi kalau dalam wujud misalnya mewujud dalam wujud manusia misalnya, ya, maka banyak orang bisa melihat. Ya, karena tidak setiap orang diberi kemampuan untuk berkomunikasi dengan malaikat. Tetapi keberadaan malaikat ada, buktinya kayak tadi dalam kisah Jibril. Ya, yang menemui Rasulullah, datang orang yang pakainya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak perjalanan jauh, tapi tidak seorang pun yang mengenal. Ini misterius ini. Kalau tamu pasti ada yang tahu, ya kan? Tamu atau mungkin pasti ada yang tahu. Kalau musafir baru datang misalnya kan, pasti awut-awutan rambutnya berdebu gitu kan, padang pasir. Nggak kayak sekarang naik mobil pakai AC, ya kan? Dulu nggak ada yang pakai AC, pakai mobil, adanya onta kuda lewat padang pasir pasti berdebu, nggak mungkin nggak. Ini enggak, ya kan? Nah, tidak ada padanya debu, tidak ada padanya bekas perjalanan, tapi tidak ada seorang pun yang mengenal. Kalau dia misalnya baru datang, mandi seger, kan ada yang numpang di tempat siapa? Gak ada yang tahu. Nah, ini contoh soal itu, maka betul-betul ada malaikat itu. Tapi jangan kemudian tertipu dengan setan yang menyamar sebagai malaikat. Loh, apa setan bisa menyamar sebagai malaikat? Kalau menyamar dalam wujudnya tidak, tapi dalam pengakuannya bisa. Kita masih ingat kisahnya siapa? Lia Aminuddin, ya kan? Setan datang, ya, dan mengatakan saya malaikat Jibril atau saya malaikat, begitu kan? Dia percaya saja, orang bodoh. Akhirnya sesat. Pertama mengatakan anaknya Nabi Isa dan dirinya adalah titisan dari malaikat Jibril. Sekarang malah bikin kerajaan Tuhan. Semakin gila. Subhanallah. Jadi kalau kita bahas dalam kitab Talbis Iblis pada pembahasan yang terakhir,
Ya, bagaimana iblis menyesatkan orang-orang awam yang menampakkan diri sebagai malaikat atau menampakkan seolah orang tersebut dapat karomah, begitu kan? Para ulama mengatakan janganlah ini. Begitu fitnah. Ya, kadang-kadang kalau orang nggak punya dasar landasan iman yang kuat, dengar kisah kayak gini, oh orang bisa ditemui oleh malaikat, tiba-tiba ada orang yang ngaku sebagai malaikat. Ya, kan kita nggak tahu, nggak bisa bedakan mana malaikat, mana setan. Kan kita nggak bisa bedakan kan? Nah, maka jangan sampai kita tertipu oleh itu. Maka mendingan kita tidak usah percaya pengakuan orang kalau dia malaikat. Meskipun ada riwayat maka bisa menyamar dalam wujud manusia menemui orang. Ya, tapi untuk menghindari jebakan-jebakan iblis jangan dipercaya hal itu. Jangan mudah kegeeran pada dalam masa sekarang ini. Ya. Apalagi ketika mengaku sebagai Tuhan, wah lebih-lebih. Ya, lebih-lebih. Makanya itu pernah kisah yang sangat masyhur dari Syekh Abdul Qadir Jailani atau Syekh Abdul Qadir Al-Kailani atau Al-Jilani. Ini sebenarnya namanya Al-Jilani atau Qadir Al-Jilani. Tapi orang Indonesia susah mau jadi Al-Jailani. Padahal namanya Al-Jilani, Jilan ya, kata Jilan. Jadi Jailani, ya. Jadi ada yang nyebut Jilani atau Kilani, Kailani gitu kan. Nah, yang di Indonesia terus diantara tokoh yang sangat-sangat dikenal karena mayoritas tarekat di Indonesia tarekat apa? Naqsyabandiyah dan Qadiriyah. Mayoritas. Walaupun ada tarekat-tarekat yang lain. Kisahnya ketika di hutan tiba-tiba kapas kehausan, perjalanan di hutan kehausan, tiba-tiba muncul awan kecil dan turun hujan. Maka beliau pun minum dari air yang turun dari awan. Tiba-tiba awan tadi menilang dan ataupun tiba-tiba ada suara dari sisi awan tadi, aku adalah Tuhan. Hei Abdul Qadir Jailani, aku adalah Tuhanmu. Karena betapa banyak, betapa sungguh-sungguhnya engkau ibadah, aku sudah tahu bagaimana kesungguhanmu dalam ibadah, dalam mengamalkan agama. Maka sekarang mulai hari ini aku halalkan untukmu apa yang haram. Ya, maka apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Membaca isti'adzah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hilang, langsung hilang awannya. Maka murid-muridnya bertanya, ya Syekh, dari mana engkau tahu kalau itu adalah setan? Karena ucapannya, ya, ucapannya, aku halalkan untukmu apa yang haram. Andai kata memang itu benar, Rasulullah lebih berhak untuk itu daripada saya, kan begitu? Dan ini ternyata sudah menipu sekian puluh orang, 70 orang yang mengaku wali, sudah banyak tertipu oleh tipu daya semacam ini. Maka jangan kegeeran ketika ada orang tiba-tiba didatangi seseorang misterius mengaku malaikat. Jangan kegeeran, ya. Lebih baik kita tidak membenarkan pengakuannya meskipun apa yang diomongkan benar. Ya. Lu kenapa? Karena kita hati-hati, jangan sampai itu adalah talbis iblis. Ya, karena banyak orang yang tersesat gara-gara itu. Bisa didatangi malaikat, oh saya datangi malaikat, atau mungkin mimpi dapat wangsit, mimpi ketemu Rasul. Mimpi ketemu Rasul apa nggak mungkin? Mungkin. Ya, terus dikasih kitab wirid. Ini wirid-wirid yang aku titipkan kepadamu, begitu kan, seperti kisahnya Darul Arqam, ya kan? Ya, Muhammad As-Suhaimi dari Wonosobo yang menerima kitab aurat Muhammadiyah, wirid-wirid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mengaku sebagai imam
Mahdi. Ini misalnya, ini nggak mungkin, ya. Kalau mimpi ketemu Nabi mungkin, tapi harus sesuai dengan ciri-ciri dalam kitab Syama'il. Dalam kitab Syama'il, kitab tentang ciri-ciri fisik dan sifat-sifat Rasul. Syama'il Muhammadiyah, kitab Syama'il Nabi Muhammad SAW. Harus sesuai dengan itu. Kalau tidak berarti itu bohongan, cuma ngaku sebagai Nabi tapi bukan Nabi. Dan nggak mungkin Rasulullah menitipkan sesuatu dalam mimpinya, enggak. Kalau kau dititipi suatu perkara, kitab ataupun apa dalam mimpinya, itu bohong. Apalagi ketika ada orang ngaku ketemu Nabi dalam keadaan sadar. Waduh, ini lebih konyol lagi, ya. Maka hati-hati dari jebakan-jebakan iblis, ya. Orang-orang yang semacam itu perlu baca kitab Talbis Iblis. Dijelaskan bagaimana talbisnya iblis dalam masalah itu. Luar biasa, ya. Banyak orang tertipu karenanya. Dan didatangi malaikat bukan berarti dia seorang nabi, ya. Didatangi malaikat bukan berarti dia seorang nabi. Karena ada sebagian orang mengatakan kalau didatangi malaikat dia nabi. Nah, kalau Maryam datangi malaikat dia nabi bukan? Tidak, bukan nabi. Apakah ada nabi perempuan? Tidak ada. Kenapa tidak ada nabi perempuan? Kenapa? Ada kekurangan dalam agamanya. Separuh hidupnya tidak ibadah. Wanita kena haid, ya kan? Pada saat haid tidak sholat dan tidak puasa. Itulah kekurangan agamanya. Sehingga tidak ada nabi dari kalangan wanita, ya, nggak ada. Itu sebabnya maka nabi semuanya laki-laki. Kalau laki nggak ada M-nya paling males. Ya, M-nya malas. Kalau perempuan ada M, menstruasi, haid, gitu ya. Itu memang proses alami. Nah, jadi tidak setiap orang yang ketemu malaikat dia jadi nabi, tidak. Apakah malaikat dapat dipoto? Dulu kita sempat geger, ada foto di masjid, ada sosok bercahaya, ya, entah itu hoax atau bukan. Diklaim itu malaikat ikut sholat. Pertanyaannya, apakah yang ikut sholat hanya malaikat? Tidak, jin juga ikut sholat. Jin-jin yang beriman terkadang ikut sholat berjamaah dengan kaum muslimin, ya. Jadi nggak cuma malaikat. Jadi jangan sampai kemudian, oh ini foto gambarnya malaikat, fotonya malaikat, dari mana taunya? Kan perkara gaib, harus ada dalil. Jadi kita nggak usah banyak komentar tentang masalah itu. Ya mungkin saja ada jin ataupun yang lain yang ikut sholat, ya. Apakah bisa kedetek sama kamera? Kalau lagi wujud di alam dimensinya manusia, jin ya bisa, ya. Jin bisa saja, ya, masuk ke dimensinya manusia dalam wujud bukan aslinya. Kalau wujud aslinya nggak ada yang bisa kecuali para nabi dan rasul. Manusia nggak bisa lihat jin dalam wujud aslinya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan siapa yang mengaku melihat jin, tolak persaksiannya. Bohong dia berarti. Kenapa? Karena nggak mungkin manusia bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Nggak mungkin. Nah, ini dalil tentang keutamaan berkunjung kepada saudaranya, di mana kata malaikat tadi, ya, aku adalah utusan Tuhanmu kepadamu untuk menyampaikan bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Saling mencintai sesama muslim. Masya Allah, ini satu perkara yang sangat indah, ya, saling mencintai sama muslim walaupun jauh jaraknya ditempuh untuk berkunjung berziarah ke sana. Kemudian babur rajuli yuhibbu qauman walamma yalhaq bihim. Bab tentang
seseorang yang mencintai suatu kaum, sekelompok orang, tapi tidak bisa menyamai mereka, bergabung dengan mereka, maksudnya menyamai mereka dalam hal agamanya. Haddatsana Abdullah bin Maslamah qala haddatsana Sulaiman bin Mughirah an Humaid bin Hilal an Abdullah bin As-Samit an Abi Dzar qultu ya Rasulullah ar-rajulu yuhibbul qawma wa la yastati'u an yalhaqa bi 'amalihim. Ya Rasulullah, kata Abu Dzar bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana kalau ada orang yang mencintai suatu kaum, mencintai sekumpulan orang, sekelompok orang, tapi tidak mampu untuk bersama mereka dengan amal mereka, maksudnya nggak mampu menyamai amal mereka. Mencintai orang lain, orang-orang yang soleh, tapi kita nggak bisa, kita ibadah sekuat apapun nggak mampu menyamai mereka, ya. Qal anta ya Abu Dzar ma'aman ahbabta. Maka Rasul menjawab, engkau wahai Abu Dzar bersama dengan siapa yang kau cintai. Qultu inni uhibbullah wa rasulahu. Kalau begitu ya Rasul, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Qal anta ma'aman ahbabta ya Abu Dzar. Engkau bersama dengan siapa yang engkau cintai wahai Abu Dzar. Ini dalil anjuran mencintai orang-orang yang beriman. Mengapa kita wajib mencintai para nabi dan rasul? Ya kan? Wajib mencintai para sahabat Nabi, karena mereka adalah orang-orang terbaik, manusia terbaik. Jangan sampai ada seorang muslim tidak mencintai sahabat Nabi. Padahal jelas dalam Al-Quran dan Hadis tentang keutamaan sahabat Nabi. Ya, amal kita nggak mungkin seperti amal para sahabat Nabi. Iman kita nggak mungkin seperti imannya para sahabat Nabi. Akhlak kita nggak bisa menyamai akhlaknya para sahabat Nabi. Tapi kalau kita cinta pada para sahabat Nabi, kita dikumpulkan bersama mereka. Ya, karena engkau, kata Rasul, bersama dengan siapa yang engkau cintai. Ini keutamaan mencintai orang-orang saleh. Kalau orang sangat mengidolakan bintang-bintang film, bintang sinetron, bintang film, ya kita bersama mereka, dikumpulkan bersama mereka, mau. Nah, ya kalau misalnya kita masih bintang-bintang film yang memang masih muslim, masih mending. Kalau sudah non muslim, sudah tampilannya seronok, ya Allah, ya luar biasa. Kadang-kadang kalau orang sudah gila dengan figur tertentu, mengidolakan sekali begitu kan, punya apapun juga diikuti, gaya rambutnya, gaya jalannya, gaya bicaranya, nggak takut. Ya, kita sebagus apapun amal kita, kalau kita mengidolakan orang-orang yang tidak baik akhlaknya, moralnya, kita dikumpulkan bersama mereka, rugi amal kita, rugi amal kita. Jadi jangan sampai kita kemudian malah mengidolakan yang tidak baik. Idolakan orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Mengidolakan para ulama-ulama ahli hadis, para ulama-ulama ahli fiqih, para ulama-ulama ahlu sunnah. Bagus. Mengidolakan Imam Syafi'i, mengidolakan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Bukhari. Bagus. Ya, idolakan orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik dalam agamanya, dalam amalnya. Meskipun kita nggak bisa mengikuti mereka dalam amal dan ilmu, jauh
jauh kita. Jauh kita, ilmu kita jauh, amal kita jauh. Tapi kalau kita cinta dengan mereka, kita dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Makanya itu kita harus bisa meriset ulang pola pikir kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Jangan kita kemudian mengidolakan sosok-sosok yang jauh dari iman, jauh dari ilmu, jauh dari amal. Jangan. Oh, saya mengidolakan pemain bola, apa nggak boleh? Cari pemain bola yang beriman, cari yang bertakwa, cari yang bagus agamanya. Ya, kalau tidak ada, ya cari yang lain. Ya, oh, saya mengidolakan ini dan itu, silakan. Cari yang akhlaknya baik, perilakunya baik, agamanya baik, akidahnya benar. Cari yang semacam itu. Jangan sampai kita mengidolakan sosok-sosok yang tidak jelas. Apalagi sosok yang jelas-jelas jelek. Jangan. Saya mengidolakan si fulan. Ya, jangan. Ketika dia jelek, jangan. Jangan sampai kita tertipu oleh figur-figur tertentu yang mungkin di dunia dia populer, terkenal, mungkin karena dia sosok public figure, ya kan, sosok orang yang banyak sekali fansnya, fans beratnya, itu kan. Jangan tertipu oleh itu. Kita kan kayak gitu kadang-kadang, apalagi anak muda sekarang ini, Masya Allah. Kita prihatin ketika melihat orang-orang tak mengidolakan sosok-sosok yang gak jelas. Ya kita upayakan, kita giring mereka untuk mencintai para sahabat Nabi. Sekarang tuh jarang-jarang orang mengenal sirah nabawiyah, jarang, sejarah Nabi jarang. Ya, sejarah Nabi nggak kenal, sirah nabawiyah ya, sejarah sahabat Nabi, kisah-kisah para sahabat Nabi juga nggak kenal. Kisah-kisah para nabi dan rasul juga nggak tahu. Betul dulu, Masya Allah. Ya, sebelum televisi begitu banyaknya, sebelum media sosial ada, ya kan, zaman dahulu kala kan, orang senang kalau pengajian menceritani kisah para nabi, kisah Rasulullah, ya kan, sirah nabawiyah, kisah para sahabat, senang. Zaman sekarang jarang sekali. Ya, jarang sekali orang mengetahui itu. Anak-anak muda suruh nyebutin sahabat Nabi, belum tentu kenal. Bahkan sahabat Nabi yang 4 yang utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan ada juga yang nggak tahu. Subhanallah. Ini tak krisis figur. Lah kalau kita nggak tahu mereka, orang-orang yang paling baik dalam agama kita, tahunya siapa? Malah banyak orang-orang yang tidak bagus agamanya jadi viral, diidolakan. Kemarin sempat viral ada Butejo ya. Ternyata apa? Ahli hibah, orang suka menghibahi. Wah, jadi viral, orang banyak suka. Lah, kok nyukai orang yang suka ghibah, misalnya kan? Jangan dong, ya, jangan. Cari yang baik, itu orang yang baik. Sempat viral itu, ya, sempat viral. Padahal ya sekedar menjadi orang yang suka ghibah dengan bahasa yang lucu, banyak yang bisa. Apa itu suatu hal yang baik? Gak usah diidolakan. Idolakannya baik-baik dong, ya, yang itu bisa meningkatkan iman kita, motivasi amal kita, ya, bukannya ghibah, bukannya jangan, ya, yang lain. Maka kata Abu Dzar apa? Kalau ada orang sangat cinta pada sekelompok orang yang baik, yang bagus amalnya, bagus ilmunya, kuat imannya,
tapi nggak bisa menyamai mereka dalam amal dan iman. Dalam bahasa kita, mereka orang-orang soleh-soleh, kita amalnya pas-pasan bahkan kurang, minder kita. Saya senang bersama mereka, tapi ketika saya kumpul saya minder. Kenapa? Amal saya nggak ada apa-apanya, ilmu saya jauh, cetek. Mereka luar biasa, ilmunya luar biasa, amalnya saya nggak seberapa. Maka Rasulullah mengajarkan kita supaya jangan minder, jangan minder. Kenapa? Ya, karena walaupun kita nggak bisa menyamai mereka dalam ilmu dan amal, dalam iman, tetapi ya kita akan dikumpulkan bersama mereka. Jadi kalau kita amal kita nggak bisa membawa kita ke surga yang paling tinggi, maka cinta kita bisa membawa kita ke surga yang paling tinggi. Amal kita pas-pasan, apa saya bisa masuk surga Firdaus, berkumpul bersama Rasulullah SAW? Mimpi ya. Surga yang paling rendah saja kita belum tentu. Kita kepengen surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Kalau kita bisa bilang pada orang yang ingin surga Firdaus, surga yang paling tinggi, maka kita mengatakan kita nepak awake dewek. Layak nggak kita masuk surga Firdaus? Ya nggak layak. Nah, kalau kita nggak layak, tapi kepengen nggak? Yuk kepengen. Surga Firdaus, surga yang paling tinggi, surganya para nabi dan rasul. Siapa yang nggak kepengen? Saya kepengen. Kalau kepengen sementara amal kita pas-pasan, ilmu kita pas-pasan, apa solusinya? Cintailah para nabi dan rasul. Cintai dengan sebenar-benarnya para nabi dan rasul. Cinta kita kepada mereka, cinta kita yang sebenarnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, syukran. Cinta kita yang sungguh-sungguh kepada Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi yang lain akan bisa menjadikan kita dikumpulkan bersama mereka di surga Firdaus. Cinta yang sungguh-sungguh. Oh, saya cinta banget sama Rasulullah. Buktinya setiap ulang tahunnya Rasul saya rayakan. Ini bukan cinta yang benar. Apa cinta yang benar mesti merayakan ulang tahunnya Rasul? Ya, enggak. Kan zaman sekarang banyak orang merayakan ulang tahunnya Rasul. Alasannya cinta Rasul. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal siapa mana riwayat yang sahih yang menyebut tanggal 12 Rabiul Awal hari lahirnya Rasul? Tidak ada. Tidak ada. Masyhur, tapi itu adalah riwayat dari Ibnu Hisham dalam sirahnya bila sanad, dengan tanpa sanad. Ya. Lah terus dari mana? Ya, masyhur. Tetapi tidaklah disebutkan tanggalnya, yang jelas sahihnya adalah hari Senin dan tahun gajah. Hari Senin, tahun gajah. Ya. Itu yang sahih. Sementara untuk tanggal dan bulannya memang dalam perbedaan pendapat di antara para ulama, meskipun jumhur ulama menyebutkan bulan Rabiul Awal, tanggalnya tidak. Kalau di bulan Rabiul Awal, maka kalau dihitung zaman sekarang pakai hitungan kalender zaman sekarang, nanti balik ke belakang 12 Rabiul Awal bukan 12 Rabiul Awal tahun gajah, itu bukan hari Senin, ya kan? Yang hari Senin itu tanggal 9 Rabiul Awal, ya, bukan hari Senin. 12 itu hari apa berarti? Rabu apa? Rabu ya. Masya Allah. Jadi ini kebolak-balik. Yang kalau hari wafatnya Rasul betul tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, zaman sekarang kan hari lahirnya
seorang tokoh dirayakan, hari meninggalnya dirayakan. Jahiliyah itu merayakan hari kematian seorang, ulang tahun kematian seorang, jahiliyah itu, ya kan? Meratapi kesedihan dengan mengadakan pesta, ya, itu tradisi jahiliyah, ya. Nah, kalau dalam bahasa sekarang haul, mengatakan haul, ulang tahun maulid, ya, tidak ada sama sekali dalil dari Rasulullah dan para sahabatnya serta para imam-imam besar ahlu sunnah. Pernah Imam Syafi'i merayakan haul, merayakan maulid? Tidak. Haul dan maulid itu mulai masyhur pada zaman Bani Imam Malik, mengikuti tradisi hura-hura pada zaman Bani Fatimiyah di Mesir, ya, tradisi hura-hura, pesta-pesta pada zaman Bani Fatimiyah, kekuasaan Syiah di Mesir, ya, yang kemudian sempat menyusurut pada zaman Bani Ayyub, ya, dan kemudian dibangkit kembali pada zaman Bani Imam Malik di Mesir. Nah, jadi jauh sekali dari masa Rasulullah SAW hidup, jauh sekali. Loh, kok masa kemudian malah orang-orang zaman sekarang suka merayakan itu alasan cinta Rasul? Andai kata merayakan hari lahirnya Rasul dan hari kematian Rasul adalah sebuah upaya cinta kita pada Rasul, para sahabat Nabi paling pertama melakukan. Tidak ada satupun hadis kecuali satu hadis yang disepakati oleh para ulama maudhu' palsu hadisnya tentang keutamaan maulid. Tidak ada. Cuma satu tok, dan itu palsu hadisnya. Sepakat para ulama tentang hadis palsu. Ya, kok bisa diamalkan? Haul, katanya Rasulullah merayakan haulnya ibunya. Kapan Rasul merayakan haul dari ibundanya? Ada dalam hadis Muslim Rasulullah merayakan haul hari kematian ibunya. Kapan? Ya, itu saat ziarah ke makam ibunya, ya, itu pun Rasulullah menangis. Kenapa menangis? Karena tidak boleh mendoakan ibunya, karena ibunya mati, meninggal dalam keadaan masih musyrikah, menyekutukan Allah, jadi nggak boleh didoakan. Maka Rasul menangis. Loh, terus apanya yang dirayakan? Apakah kemudian ketika ziarah kemudian Rasulullah kemudian makan, ataupun kemudian Rasulullah melakukan doa bukan doa ibunya, doa yang lain, ya, terus disebut dengan haul? Ini namanya ilmu cocokologi, dicocok-cocokkan, orang digatuk-gatukan. Andai kata betul Rasulullah melakukan haul, pasti dilakukan pula oleh para sahabat Nabi, pasti tidak cuma sekali, gitu kan? Banyak orang yang tertipu, ya. Ada salah seorang tokoh yang dikiaikan dengan semangat mengatakan, itu ada itu perayaan haul, Rasul pernah perayaan haulnya ibunya, kan pada Muslim hadis kesekian. Dia menyebutkan lengkapnya hadir. Coba sebut secara lengkap, ya. Maka hadis yang disebutkan jadi bantahan untuk dirinya sendiri, gitu, ya. Jangan salah, namanya subhat, ya, kayak kemarin, ya, bagaimana tentang merayakan 7 hari kematian, ya kan, dengan mengambil dalil salah seorang tabi'in pernah melakukan itu adalah sedekah, bagi-bagi makanan ke tetangganya, bukan mengumpulin orang bikin ritual, bukan. Itu pun cuma amalan seorang tabi'in yang tidak diikuti oleh tabi'in yang lain dan tidak dianggap sebagai dalil oleh para ulama, ya. Itu Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Habil Fatawa, beliau menganjurkan hal itu. Harus dipahami, menukil hal itu bukan berarti menganjurkan hal itu.
Dalam kitab yang lain beda lagi, malah melarang hal itu. Jadi jangan kemudian dipahami secara separuh-separuh pemahaman itu. Pahami secara keseluruhan. Kaulnya para ulama misalnya harus dipahami secara keseluruhan, jangan dipotong-potong. Ya kayak tentang definisi bid'ah hasanah. Saya setuju dengan ucapan Imam Syafi'i yang dikutip dalam Manaqib Imam Syafi'i karya Al-Imam Al-Baihaqi misalnya, al-bid'ah bid'atani, bid'ah ada dua macam, hasanah dan sayyi'ah. Betul, Imam Syafi'i nggak salah, tapi orang hanya motong sampai di situ toh, padahal kalimatnya masih panjang. Bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang ada dalilnya, itulah yang hasanah. Yang tidak ada dalilnya, itulah yang sayyi'ah. Itu panjang penjelasannya. Dicontohkan adalah sholat tarawih berjamaah, itu ada dalilnya, tapi lama ditinggalkan orang sehingga seperti bid'ah. Maka menghidupkan kembali sunnah yang ditinggalkan orang seperti membuat bid'ah. Kalau itu dianggap bid'ah, maka bid'ah hasanah. Dibaca yang lengkap maka Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Bidah wa Afdal Sayyi fil Ummah, beliau menjelaskan kesalahan sebagian besar orang memahami ucapan Imam Syafi'i adalah apa? Adalah hanya dipotong di awal, tidak baca secara lengkap ucapannya. Jadi kalau dikatakan ada bid'ah hasanah, ya bid'ah hasanah untuk Imam Syafi'i ada. Benar enggak itu? Benar. Benernya berarti boleh bid'ah hasanah, boleh asal ada dalilnya. Asal ada dalilnya. Ingat di situ, setiap bid'ah yang ada dalilnya, berarti bid'ah apa? Bid'ah menurut bahasa. Paham ya? Amalannya tidak pernah atau ditinggalkan orang, dihidupkan kembali, namanya bid'ah hasanah. Berdalil yang ucapan Umar bin Khattab, nikmatil bid'atu hadhihi, sebagai bid'ah adalah ini. Jelas. Orang katanya nggak paham, dipotong di awal tok untuk mengelabui umat. Sekian juta orang tertipu akibat tidak amanahnya orang yang menggal ucapan Imam Syafi'i ini. Ya, berjuta-juta orang tertipu. Ya, maka para penipu-penipu ini adalah para pengkhianat-pengkhianat ilmiah, mengutip hanya yang menguntungkan saja bagi kelompoknya, ya kan? Padahal ucapan Imam Syafi'i masih sangat panjang, itu nggak dibaca malah disembunyikan dari pengikutnya. Itu namanya para pengkhianat, orang-orang yang berkhianat. Masa ada ustadz, ada kiai khianat? Nah, kalau menyembunyikan kebenaran, khianat bukan? Khianat. Karena apa? Fanatiknya kepada golongannya, fanatiknya pada kelompoknya, sehingga yang menguntungkan disebutkan, yang merugikan disembunyikan. Tunaikan amanah ilmiah. Kalau Anda mengutip ucapan Imam Syafi'i tentang bid'ah hasanah, kutip secara lengkap ucapan Imam Syafi'i, jangan dipenggal di awal. Berani? Nah itu, pahami. Itu sebabnya maka banyak orang tertipu. Maka itulah para penipu-penipu, ya, karena mereka itu enggak, kalau ngomong sendiri siapa Anda, maka mereka kemudian berlindung di balik ucapannya Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i tidak memaksudkan demikian. Andai kata semua amalan bid'ah yang mereka lakukan sekarang ini, yang mereka klaim sebagai bid'ah hasanah, memang betul sebagaimana ucapan Imam Syafi'i, kita lihat apakah pernah Imam Syafi'i mengatakan begitu? Imam Syafi'i melakukan itu pernah apa tidak? Contoh yang paling gampang begini. Ketika
Imam Syafi'i menyatakan tentang masalah sholat. Sholat itu tidak seperti yang lain. Sholat itu harus dilafadzkan, harus dilafadzkan. Kalau yang lain nggak dilafadzkan sah. Kalau sholat nggak dilafadzkan tidak sah. Ucapan ini menjadi dasar Az-Zuhairi mengatakan wajibnya melafadzkan niat sholat. Ya, maka mereka kemudian membuat ritual ataupun membuat lafadz usolli fardhu, wajib itu usolli fardhu zuhri arba raka'atin mustaqbil kiblati, ya, makmuman atau imaman, ya, lillahi ta'ala. Wajib, kalau tidak sah sholatnya. Ini ucapannya Imam Syafi'i. Maka dibantah oleh Imam Nawawi dan kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Itu salah. Yang dimaksud Imam Syafi'i adalah mengucapkan apa? Takbiratul ihram. Kalau orang sholat tidak diawali dengan mengucapkan takbiratul ihram, tidak sah, karena takbiratul ihram termasuk rukun sholat. Kita lihat ucapan mana yang benar, ucapan Imam Nawawi atau Imam Az-Zuhairi. Rujuk kepada semua riwayat dari Imam Syafi'i, baik qaul qadim maupun qaul jadidnya beliau Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Um. Kita baca, adalah riwayat dari Imam Muzanni, ya, biasanya rujuk kepada Imam Al-Muzanni, ya, ada nggak ucapan begitu fikihnya Syafi'i yang mengatakan sholli fardhu? Tidak ada, nggak ada sama sekali riwayatnya yang semacam itu, ya. Dalam kitab Al-Um yang jadi rujukan qaul jadinya Imam Syafi'i, ada nggak yang mengajari sholli fardhu? Tidak ada. Dalam semua riwayat dari Imam Syafi'i, dalam kitab manaqibnya Imam Syafi'i, ada apa tidak? Tidak ada. Kitab manaqibnya tidak ada, riwayat dari Imam Syafi'i tidak ada, dalam Musnad Al-Muzanni juga tidak ada, ya, dalam Musnad Imam Syafi'i juga tidak ada, dalam kitab Al-Um juga tidak ada lafadz sholli fardhu. Kalau begitu yang benar siapa? Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi yang benar, bukan usolli fardhu, tapi apa? Mengucapkan takbiratul ihram. Satu kesalahan fatal, ya, menafsirkan tapi tidak paham apa yang tafsirkan. Lah zaman sekarang orang semakin membabi buta. Betul, ucapan Imam Syafi'i cuma apa? Masalah sholat. Zaman sekarang semuanya harus pakai niat, dilafadzkan. Nawaitu wudu'a, nawaitu samughadin, nawaitul husla, ya, dan lain-lain. Oh, banyak, semua dilihat semua. Kasihan orang yang baru masuk Islam suruh menghafal sekian banyak niat. Padahal yang harus dihafalkan apa duluan? Al-Fatihah. Akibat apa? Memahami ucapan ulama tidak lengkap. Ya, ini namanya pengkhianat ilmiah. Imam Syafi'i hanya bilang masalah sholat, kok ini malah semuanya disebutkan semua. Ya, subhanallah. Nah, ya, harus paham di situ, ya. Kita kembali pada pembahasan. Kita cinta pada Rasulullah, kita cinta pada Imam Syafi'i, kita cinta kepada para nabi dan rasul, kita cinta pada para wali. Ikuti mereka, cintai mereka, ikuti semampunya, dan cintai mereka setulus hati kita. Cinta yang benar, jangan cinta yang palsu. Cinta yang palsu, ya iya. Nah itu cuma sekedar seremoni merayakan apa? Ulang tahunnya Rasul, ulang tahun kelahiran Rasul, ulang tahun kematian Rasul, ulang tahun kelahiran seorang ulama, ulang tahun kematian seorang ulama.
Itu cinta palsu. Andai kata itu tanda bukti dari cintanya seseorang kepada Rasul dan kepada para ulama, ya, kenapa nggak semua dirayakan? Hari lahirnya Abu Bakar, hari matinya Abu Bakar, hari lahirnya Umar, hari matinya Umar, dan seterusnya. Semua sahabatnya ada berapa ribu orang itu, ya kan? Kenapa nggak dirayakan semuanya? Terus para ulama, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim, kenapa nggak dirayakan semuanya? Habis sama setahun merayakan semua, ya kan? Habis setahun merayakan ulang tahun dan haulnya seluruh, ya, para nabi, para rasul, para ulama, habis. Nggak ada kegiatan lain selain merayakan ulang tahun, gitu kan? Apa itu yang dimaksud? Cinta yang benar kayak gitu? Tidak. Cintanya para sahabat Nabi kepada Rasul adalah apa? Memperjuangkan tegaknya sunnah Rasul, ya, menghidupkan sunnah Rasul. Jangan sampai sunnah Rasul tergantikan oleh bid'ah. Maka bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu marahnya ketika melihat ada orang halaqah zikir bersama habis subuh, sebelum subuh zikir bersama dipimpin oleh seorang pemimpin zikir sambil menggunakan biji-biji tasbih. Saat itu masih pakai kerikil saat itu. Marahnya Abdullah bin Mas'ud. Apakah ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Para sahabat Nabi masih banyak yang hidup, baju mereka belum pada rusak, belum pada usang, belum pada robek. Kalian sudah bikin perkara-perkara baru dalam agama, ya. Wahai Ibnu Mas'ud, kami nggak ingin kecuali kebaikan. Dibantah, banyak orang yang menghendaki kebaikan tapi mereka tidak pernah mendapatinya. Kenapa? Caranya salah. Kalau cinta pada Rasul, ya apa? Ikuti Rasul, ikuti sunnah Rasul, hidupkan ajaran Rasul, ya kan? Bukan malah ajaran Rasul yang ada diganti dengan ajaran bid'ah. Hadis yang sahih diganti dengan hadis yang dhaif. Fakta ya. Hadis yang sahih jelas-jelas dipastikan adalah ucapan Rasul. Dan hadis yang dhaif adalah hadis yang diragukan karena ada kelemahan. Mungkin orangnya sering pelupa, jelek hafalannya, sering bersangka-sangka dan lain-lain. Hadis membaca surat Al-Kahfi pada hari atau malam Jumat jelas sahihnya menurut para ulama ahli hadis. Mana yang mengamalkan? Tapi hadis membaca surat Yasin di hari Jumat dan malam Jumat tidak ada satupun yang sahih. Kalau cinta pada Rasul mendahulukan hadis yang sahih atau yang dhaif? Yang sahih. Karena kebanyakan riwayat tentang Yasin itu tidak lepas dari dhaif atau palsu. Kalau hadis tentang surat Al-Kahfi jelas sahihnya. Kenapa? Malah yang diamalkan Yasin, padahal itu dhaif, bahkan sebagainya palsu. Kenapa tidak mengamal yang jelas-jelas sahih? Kalau cinta pada Rasul mestinya mengamalkan yang sudah pasti dari Rasul. Kalau enggak dari apa? Cinta palsu, bohong, gitu ya, bohong berarti cintanya. Wah, jelas-jelas ada hadisnya dan sahih kok malah milih hadis yang dhaif, jadi hadis yang palsu. Kalau cinta pada Rasul jangan nyampaikan hadis palsu, penipuan atas nama Rasul. Malah menyampaikan hadis keutamaan merayakan Maulid yang jelas-jelas palsu menurut kesepakatan para ulama ahli hadis. Tidak ada seorang pun yang mensahihkan. Semua mengatakan itu hadis palsu dan cuma satu-satunya hadisnya itu palsu. Kok diamalkan? Ini cinta yang ngawur.
bersama Rasul di surga Firdaus, mimpi. Kalau memang betul-betul ingin bersama Rasul di surga Firdaus, cintai Rasul sepenuh hati. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghidupkan sunnah Rasul. Jangan malah menggantikan sunnah Rasul dengan bid'ah. Kita nggak bisa beramal seperti Rasul, ya kan? Tapi cinta kita pada Rasul yang tulus bisa membawa kita berkumpul bersama beliau di surga nanti. Syaratnya cinta yang tulus, yang benar, ya. Jangan cinta yang sekedar ucapan di bibir, tapi ternyata hatinya jauh dari cinta yang salah. Alhamdulillah, ya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, haddatsana Muslim bin Ibrahim, qala haddatsana Hisham, qala haddatsana Qatadah an Anas anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Nabi Allah mata sa'ah. Ada seorang yang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, kapan hari kiamat? Datang tiba-tiba tanya kapan hari kiamat. Jelas-jelas hari kiamat nggak ada orang yang tahu selain Allah, ya. Kok masih tanya kapan hari kiamat? Maka Rasul jawab apa? Faqal wa ma a'datta laha. Memang kamu sudah persiapan apa? Kamu tanya hari kiamat, memang kamu sudah persiapan apa untuk hari kiamat? Ya. Kalau tanya kapan kita pergi? Sudah siap pergi? Oh, sudah siap. Perbekalan sudah siap, kan begitu kan? Kapan kita ujian? Nah, kamu sudah siap ujian? Sudah, saya sudah siapkan materi untuk saya pelajari. Nah, kan gitu. Kapan kiamat? Emang kamu sudah siap? Apa yang kamu persiapkan? Nah, karena nggak mungkin ada orang yang tahu tentang hari kiamat kecuali Allah semata-mata yang tahu. Qal ma a'adatu min kabir. Aku sudah bikin persiapan, tapi persiapan yang tidak besar. Ya, persiapanku tidak besar. Persiapanku ya masih minim. Ya. Illa anni uhibbullah wa rasulah, kecuali aku cinta Allah dan Rasulnya. Amal saya yang saya persiapkan sangat sedikit, tapi saya cinta Allah dan Rasulnya. Faqal al-ma'u ma'a man ahad. Maka dijawab, seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Qala Anas, fama ra'aitul muslimina farihu ba'dal islami asyadda mimma farihu yawma idzin. Kata Anas bin Malik, maka tidak aku lihat kaum muslimin mereka bergembira, ya, setelah masuk Islamnya mereka melebihi kegembiraan mereka pada hari ini. Pada hari itu masuk Islam senang banget ketika masuk Islam. Lebih senang lagi, ya, setelah masuk Islam. Tidaklah perkara yang paling disenangi, paling membuat mereka gembira. Yang paling gembira memang masuk Islam, ya kan? Mendapat agama yang benar. Gembira para sahabat. Dan tidak ada kegembiraan yang lain yang setara dengan itu. Kegembiraan apapun, tidak ada yang lebih kegembiraan setelah mendengarkan hadis ini. Kalau orang beriman senang dengan hadis ini, kenapa? Lah modal amal saya pas-pasan. Saya ingin amalnya banyak, tapi banyak hambatan. Mau banyak ibadah, tanggungan banyak, harus cari kerja. Ya, mau ibadah terus, ya, anaknya rewel, ya kan? Harus ngurus anak, ya, sehingga nggak bisa maksimal ibadah, nggak bisa maksimal ngaji. Mau ngaji ke sana kemari, tapi kena harus nyari nafkah, ya kan? Sehingga ngaji ya sebisanya, senyandaknya, tapi dimaksimalkan. Bukan berarti senyandaknya terus nggak pernah ngaji. Dimaksimalkan bisa ngaji. Amal pas-pasan, tapi bisa masuk surga bersama Rasulullah di surga Firdaus. Apa bukan kegembiraan yang luar biasa ini? Ya. Jadi cinta kita yang tulus kepada Allah dan Rasulnya ini akan bisa membawa kita ke tingkatan yang paling tinggi di surga Firdaus. Meskipun mungkin amal kita sangat minim,
Karena keterbatasan setiap kita, nggak setiap orang di antara kita mampu maksimal dalam amal, ya. Apalagi kerjanya lembur-lembur misalnya kan, ya. Maka sulit untuk bisa maksimal dalam amal dan ibadahnya. Maka cinta kita yang tulus kepada Allah dan Rasulnya ini mampu menaikkan kita ke tingkatan yang paling tinggi di surga Firdaus. Kita harusnya paling surga paling bawah misalnya, atau harusnya belakangan masuk surganya. Tapi ketulusan cinta kita pada Allah dan Rasulnya menjadi kita naik ke surga yang paling tinggi. Subhanallah. Kegembiraan yang sangat gembira, kata Anas bin Malik, tidak ada kegembiraan yang lebih gembira para sahabat Nabi setelah masuk Islamnya mereka melebihi kegembiraan ini mendengarkan hadis ini. Subhanallah. Maka semestinya kita gembira, tapi harus cinta yang benar, jangan cinta palsu, ya begitu. Baik, ada pertanyaan dulu. Itu kan dalam surga tersebut, ketika orang kan nanti ada istilahnya syafaat. Syafaat bisa mengangkat orang yang surganya rendah ke surga yang lebih tinggi. Ini syafaat yang lain. Kalau kita layaknya surga paling rendah misal, tapi kita tulus cintanya pada Allah dan Rasulnya, maka bisa dapat syafaat, dinaikkan ke surga yang tertinggi bersama Rasul dan para sahabat. Jadi ini disamakan surganya. Ini misalnya masuk, kita dapat surga paling rendah misalnya. Ya alhamdulillah bisa masuk surga ya. Para rendah juga surga ya. Ya kita yang impikan itu. Walaupun surga yang paling rendah, ketika kita cintanya yang tulus kepada Allah dan Rasulnya, maka ini bisa menjadi penyebab kita diangkat ke surga yang paling tinggi. Jadi lewat daripada rendah, lewat surga-surga yang lain masuk ke Firdaus. Maka ini tergantung ketulusan cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Apa ketika Rasul dihina kita harus marah-marah? Kan kita cinta sama Rasul, ini orang menghina Rasul kita bunuh saja apa? Bukan begitu. Tetap tempuh jalur yang benar seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta pada Rasul apa artinya? Mengikuti akhlak, perilaku dan sunnah Rasul, termasuk dalam mensikapi fitnah-fitnah. Sekarang zaman penuh fitnah, jangan terpancing, ya, jangan terpancing oleh mereka. Maka ketika dalam perang Uhud dipanggil-panggil, mana itu Muhammad, mana itu Abu Bakar, mana itu Umar. Umar gak sabar mau jawab, ya Rasulullah, jangan, biarkan mereka, jangan dijawab. Kita lihat, jadi jangan kemudian setiap makian hujatan kita langsung balas, tidak. Lihat kepada maslahatnya bagi umat. Ketika jawab, oh tahu di sana Rasul, ya serang lagi nanti, gitu kan? Karena ketika perang Uhud, di akhir perang Uhud kan kaum muslimin akhirnya terjebak dalam kekalahan akibat ketidakdisiplinan para pemanah, itu kan? Nah kalau sampai kemudian dijawab, oh tahu, oh di sana sembunyinya, serang lagi. Padahal kondisi sudah sangat kritis ketika itu. Karena pasukan cerai-berai, banyak yang terluka, ya, itu. Maka Rasul mengatakan jangan, biarin, jangan dibalas. Nah, begitu. Jadi kita jangan kemudian karena cinta pada Rasul lalu setiap penghujat Rasul langsung kita balas lagi. Memang sengaja didesain seperti itu. Karena supaya media dunia menyorot tuh Islam anarkis, agama yang suka kekerasan, sengaja mau disetting seperti itu. Nah kalau kita termakan settingan mereka, ya berhasil mereka, sukses. Maka kita mensikapi hal itu harus dengan cara yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Jangan sampai sembarangan ketika kita kemudian mencintai Rasul, kemudian serampangan dalam mewujudkan cinta kita pada Rasul. Yang paling utama adalah apa? Tunaikan, ya, sunnah Rasul, laksanakan sunnah Rasul, ya, hidupkan sunnah Rasul. Jangan biarkan ada bid'ah menggantikan sunnah Rasul.
Itu contoh cinta kita yang tulus kepada Rasul. Ada lagi? Ya. Itu berkaitan dengan pertanyaan tadi. Nanti keluarganya gimana? Keluarganya kalau memang betul-betul sama iman dan takwanya pada Allah, maka suami bisa nanting istri, istri bisa nanting suami. Kalau sama-sama beriman, karena mereka dikumpulkan di surga. Kalau anak beda, tiap orang masing-masing dengan keluarganya, dengan istrinya. Ya, jadi nanti ketika istrinya lebih tinggi tingkat surganya, bisa nanting suaminya. Suami lebih tinggi tingkat surganya, bisa nanting istrinya. Begitu ya. Makanya itu asal betul-betul sama-sama beriman. Kalau yang di neraka sama di surga ya beda. Ya. Tapi tetap kalau sama-sama masih beriman, masih mungkin untuk memberikan syafaat. Tapi kalau ketika sudah lain akidah, nggak bisa. Gitu ya. Jadi bisa saja. Misalnya seorang suami cintanya pada istri, pada Rasulullah, dia diangkat ke surga Firdaus, terus dia nanti istrinya bisa bersama-sama, begitu. Anaknya masing-masing. Ya setiap orang masing-masing bersama keluarganya. Jadi dengan istrinya paling-paling. Kalau anaknya punya keluarga sendiri, tapi bisa membantu. Ketika anak soleh bisa membantu orang tuanya. Maka pentingnya punya anak yang soleh, bisa nanting orang tuanya. Orang tua yang baik pun bisa nanting anaknya. Tetapi mereka nanti punya nasib sendiri-sendiri sesuai dengan amal mereka, karena mereka punya keluarga sendiri-sendiri. Mau tidak kumpul semuanya, kan anak juga punya, nanti kalau gede tak punya suami atau istri kan? Ya, jadi mereka sendiri dengan keluarganya. Gitu. Itu. Ada lagi? Kalau masih dikatakan cinta Rasul, misalkan kita melakukan suatu amalan sunnah di kemudian lagi kita tidak mengamalkan dengan adanya rasa malas, kemudian kesibukan suatu pekerjaan, masih dikatakan cinta Rasul. Iya. Selama kita menghidupkan sunnah Rasul dalam artian ibadah dengan caranya Rasul.